Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Ikhwan akhwat pendengar setia radio Silaturahim dan Rasil Visual di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah ikhwan akhwat sekalian dalam program acara Tausiah Sore bersama Ustadz Wahyu DKS. Semoga ikhwan akhwat di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini kita masih akan membahas kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah dan dalam tema 11 adab memuliakan tamu. Kemarin kita sudah membahas 11 adab, 7 adab dari 11 adab ini, dan kalau boleh saya ulang kembali biar Ikhwan Awad bisa nge-refreshnya. Yang pertama, kita kemarin ada niat yang benar, kemudian yang kedua menerima dengan baik, yang ketiga adab kita dalam memuliakan tamu adalah menempatkan tamu pada tempat yang pantas, tempat yang layak. Kemudian yang keempat menyuguhkan hak-hak terhadap tamu. Kelima menghidangkan makanan, dan keenam tidak berlebihan dalam menjamunya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah menunaikan hak-hak tamu. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya pada kesempatan sore hari ini. Ikhwan Awad, silakan catat nomor telepon kami untuk Ikhwan Awad berinteraksi dengan kami di 021-845-1512 untuk line telepon, dan Ikhwan Awad bisa langsung WhatsApp kami di 08-111-999-720. Ikhwan Awad yang dirahmati Allah, Ustadz Wahyudi sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, keluarga sehat Ustadz ya? Amin, amin. Amin, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan tema yang tertunda Ustadz ya? Ya. Adab memuliakan tamu pada poin ke-8 kalau tidak. Ya, Ustadz. Mangga, tepat dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Rasil Visual dan pendengar radio Silaturahim yang semoga dimuliakan Allah di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah hingga sore hari ini masih diberikan berbagai curahan nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, itu yang paling pertama dan utama. Demikian pula nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Dua kenikmatan yang terakhir ini yang paling banyak menjerumuskan manusia atau menipu manusia sehingga manusia terjebak di dalam ketidaktaatan atau dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka Rasulullah mengingatkan, nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas asihah wal faruk. Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu dengannya, itulah nikmat kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itulah sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT, mari kita tingkatkan keimanan kita, keilmuan kita dan amal soleh kita untuk supaya makin dekat, supaya makin
baik wujud atau eksistensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan lanjutkan kajian dari kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah yang ditulis atau disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada. Sekarang kita memasuki pada halaman 560. Ya. Jadi sudah lebih dari separuhnya ini. Nah, totalnya 971 halaman. Sampai per 560 dan masuk dalam kajian memuliakan tamu. Ya. Dan kemarin pada pekan lalu kita sudah bahas sampai adab yang ke-7. Ya. Kita akan lanjutkan pada adab yang ke-8. Itu al-adabus samin, adab yang ke-8, hidmatu sahibil bait ad-duyufa bin nafsihi. Jadi tuan rumah itu hendaknya melayani sendiri kepada tamunya. Tuh. Jadi Masya Allah. Disebutkan di sini fahada mimma arsala ilaihil Qur'anil Karim fi qissati Ibrahim alaihissalam. Dan di sini adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima tamu. Fa innahu kama qala ta'ala faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nah, jadi maka diam-diam Nabi Ibrahim ini pergi menemui keluarganya. Nah, kemudian dibawanya lah daging anak sapi yang gemuk. Ya, sebutkan sini bi'ijlin samin, sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Kemudian faqarabahu ilaihim, lalu dihidangkannya kepada mereka yang datang, para tamu-tamu itu. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun. Nah, kenapa kamu tidak makan? Jadi Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang dikenal sangat senang kedatangan tamu dan sangat perhatian sehingga memuliakan tamu yang luar biasa. Dan jadi contoh, dan Rasulullah SAW menjadikan teladan kepada Nabi Ibrahim juga, karena milah Ibrahim juga dalam menerima tamu. Oh, Masya Allah. Termasuk ya, artinya milah Ibrahim itu menerima tamu, masalah haji, kurban, itu kan milah Ibrahim. Ya. Nah, dalam masalah menerima tamu juga dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampai diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim merindukan tamu tak kunjung datang, akhirnya Allah mengutus malaikat untuk bertamu kepadanya. Masya Allah. Ini luar biasa. Kita malah kadang-kadang kalau kedatangan tamu kan malah nggak nyaman gitu ya. Nah, berdasarkan ayat di atas tadi di surah Az-Zariyat ayat di 26 dan 27. Jadi Nabi Ibrahim langsung melayani sendiri tamunya. Ya. Dan kalau kita bertamu, lantas yang menerima kehadiran kita di rumah tersebut, mana yang lebih nyaman? Diterima oleh pembantu atau diterima oleh tuan rumah? Mesti akan lebih nyaman diterima oleh tuan rumah. Seperti halnya Nabi Ibrahim tadi melayani langsung kepada tamunya. Nah, di dalam hal ini Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitab sahihnya, ya, disebutkan di sini waqad bawwaba 'alaiha Al-Bukhari rahimahullahu fi sahihi faqala babu ikramid daif, ya, babu ikramid daif. Jadi bab memuliakan tamu, wahid matihi iyahu binafsihi, ya. Jadi dan melayaninya kepada tamu itu dengan dirinya sendiri. Nah, sini wala syakka anna hadza ablaghu fi hidmati dhaifi wa ikramihim. Nah, jadi bahasanya tidak diragukan lagi bahwa merupakan bentuk pelayanan dan pemuliaan tamu yang terbaik, yaitu dengan dirinya sendiri. Ini kepada pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim, tentu siapapun di antara kita pernah didatangin tamu. Ya, insya Allah. Ya, betul. Kecuali kalau tinggal di hutan belantara gitu ya. Nah, kalau selama kita masih bermasyarakat, mesti akan didatangi tamu. Baik itu tamu membuat kita senang atau membuat kita gelisah gitu ya. Betul. Nah, yang pasti datangan tamu. Nah, sikap seorang muslim terhadap tamu adalah sungguh luar biasa. Makanya Allah sampai
memberikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW sendiri kan menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, kemudian al-adabu tasi, adab yang ke-9. Al-ihsanu ila dhaifi muddata iqamatihi. Jadi, berbuat baik kepada tamu selama ia tinggal di rumah kita. Jadi selama tamu itu tinggal di rumah kita, maka kita harus berbuat baik kepadanya. Dengan apa? Dengan menyediakan tempat yang layak ya baginya. Kemudian sebutkan jadi memberikan tempat yang layak seperti halnya termasuk juga untuk tidur ya, disiapkan. Kemudian juga mencegah keributan anak-anak ya. Jangan sampai si tamu merasa terganggu ya dengan kehadiran anak-anak. Termasuk juga memberikan handuk yang bersih, sarung yang bersih gitu ya. Itu alat-alat mandi dan sebagainya, menyodorkan bantal baginya yang terbaik, menyiapkan kamar mandi untuknya yang ia miliki yang terbaik ya. Memberikan minyak wangi serta memberikan cermin untuk berhias. Tuh, ini jangan perkara yang kecil, tapi luar biasa pengaruhnya. Kadang-kadang ada satu rumah gitu ya, saya sendiri pernah bertamu, pas di rumah itu tidak ada cermin di kamar tuh. Wah, rasanya nggak nyaman, ada sesuatu yang kurang nih gitu. Nah, apalagi kalau dilengkapi ada jam dinding ya, terus ada makanan, kalau kita mampu nih bikin ada kulkas kecil di situ, ada airnya, ada buah-buahan dan sebagainya. Itu dalam rangka kita memuliakan tamu. Dan ingat bahwa semakin kita baik memuliakan tamu, semakin besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mampu ya semampunya gitu. Jadi jangan dipaksakan. Udah pinjam dulu kulkasnya, pinjam. Enggak usah ya. Semampunya saja gitu. Tapi kalau mampu akan lebih baik. Saya pernah masuk diterima di sebuah rumah tamu yang memang betul-betul nyaman seperti di hotel. Jadi kamar mandinya sendiri, semua sendiri. Jadi kayak kita kayak masuk hotel kan sendiri. Nah, itu padahal untuk tamu. Masya Allah, saya bilang, jadi aduh, enak sekali kayak gini ya. Saya punya cita-cita sampai sekarang belum kesampaian. Cita-cita ingin punya ruangan khusus untuk tamu seperti itu. Masya Allah ya. Nah, jadi ya kalau kita tidak mampu sendiri ya kita hidup berjamaah lah. Nah, mungkin di sebuah pesantren, alhamdulillah di pesantren Al-Fatah kita siapkan guest house, walaupun mungkin kelasnya nggak tahu bintang berapa itu. Gitu. Tapi paling tidak orang datang merasa nyaman gitu. Ya. Nah, itu termasuk jadi dia perhatikan. Kemudian al-adabul asyir, adab yang ke-10, khuruju sahibil baiti ma'a dhaifihi ilal bab. Nah, ini Masya Allah, indah sekali ya. Jadi khuruju sahibil baiti ma'a dhaifihi ilal bab. Jadi hendaklah tuan rumah itu mengantarkan tamu sampai ke pintu. Masya Allah. Seringkali kita tamu tuh pamitan, kita duduk aja. Oh iya silakan. Waalaikumsalam. Padahal yang paling bagus itu ikut si tamu tuh. Ketika tamu itu berdiri untuk pamitan, maka sang tuan rumah pun berdiri. Lalu kemudian ya, begitu misalkan bersalaman pamitan, kita antar sampai ke pintu. Bahkan dalam penjelasan di sini, Faida aroda dhaifu. Faida aroda dhaifu insiraf, apabila tamu itu menghendaki untuk pergi untuk pulang, fayam bagi ayusallahu sahibil bait binafsihi ilal babidar. Tuh. Jadi hendaknya sebaiknya si tuan rumah itu mengantarkannya sampai ke depan pintu rumahnya. Masya Allah. Wa hadza min ihtirami dhaifi wa ikramihi. Ini adalah merupakan bagian dari menghormatinya dan memuliakannya. Masya Allah. Jadi fala yaqudu sahibil bait ya fi makanihi. Jadi janganlah yang punya rumah itu dia duduk di tempat duduknya. Ya. Kemudian wa ya'zana lidhaifi bil insiraf. Kemudian ya silakan. Jadi jangan seperti itu. Disebutkan di sini ya tentang kisah Abu Ubaid. Zaru Abu Ubaid al-Imam Ahmad fi manzilihi. Jadi Abu Ubaid datang ke rumah Imam Ahmad ya, berkunjung di rumahnya. Nah, qala
Falamma aradtul qiyam, ketika aku berkehendak untuk berdiri, qama ma'i, maka Imam Ahmad pun ikut berdiri. Qultu la taf'al ya Aba Abdillah, kata Abu Ubaid, janganlah begitu loh. Udah duduk aja, duduk gitu ya. Nah, tapi apa yang qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi menyatakan min tamami ziyarati za'ir an tamsya ma'ahu ilal babid dar wa ta'khudhu birukabihi. Oh, jadi sampai begitu. Jadi termasuk kesempurnaan memuliakan tamu itu adalah tuan rumah berjalan bersama tamunya hingga ke pintu rumah dan bahkan memegang tali kekang kendaraannya. Jadi kalau kita sekarang Pak Itin membukakan pintu mobilnya, nah silakan. Bahkan yang nutup pintu pun adalah tuan rumah. Ini sebuah penghormatan luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan semakin nyaman ya. Ketika ada tamu, ingat datangnya tamu berarti datangnya rezeki. Datangnya tamu, datangnya kemuliaan Allah kepada kita. Maka kita harus memuliakan tamu itu karena Allah telah memuliakan kita dengan kehadiran sang tamu. Jangan sampai disia-siakan. Nah, kemudian yang ke-11, al-adabul hadi asyar. Adamu dukhuli wa ighlaqil babi illa ba'da insirafihi. Nah, ini juga Masya Allah. Jadi tidak masuk ke rumah si tuan rumah itu dan mengunci pintu kecuali setelah tamu pergi. Jadi jangan si tamu masih di balik pintu sudah ditutup pintunya. Oh, Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ya. Oh iya. Rek gitu. Oh. Ini kayak istilahnya, udah sana pergi lah kata. Sangat suka dengan kehadiranmu. Kayak gitu. Cuman dengan bahasa yang bahasa tindakan gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai tuan rumah masuk ke rumah dan mengunci pintu kecuali setelah tamunya pergi dan menaiki kendaraan atau kendaraannya telah berjalan. Ini adalah adab, ini termasuk daripada bentuk kemuliaan dan menghormati tamunya. Jadi fa inna hadza min ikramihi wa ihtiramihi, disebutkan demikian. Yang juga berlaku sopan kepadanya. Wala yanbaghi lil muslimi ihmalil mislahadil adab. Jadi hendaklah seorang muslim tidak mengabaikan adab seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk kepada adab bertamu. Kalau tadi adalah adab memuliakan tamu. Sekarang adab bertamu. Nah, kalau tadi kita sebagai tuan rumah, sekarang bagaimana kita sekarang jadi seorang tamu? Ya, karena banyak juga kan ada istilah di dalam bahasa Sunda itu semah. Jadi hesekeun boga imah gitu. Bikin susah orang yang punya rumah gitu ya. Nah, makanya disebutnya semah. Nah, dia bukan tamu. Kalau tamu itu harus ditata dan dijamu. Dia mah semah katanya ngahesekeun boga imah gitu. Jadi bikin susah orang yang punya rumah. Nah, ini makanya kita bahas sekarang al-qismus tsani itu adabud dhaif. Ya. Adab tentang tamu. Al-adabul awal, adab yang pertama dalam ini ijabatu da'wati idza du'ya. Nah, ijabatu da'wati idza du'ya. Jadi artinya memenuhi undangan apabila diundang. Jadi kalau kita diundang untuk hadir, maka hendaklah kita menghadirinya. Kalau disebutkan ini, fa yambagi lidhaifi idza du'ya ayyabliyal da'wah. Jadi seseorang hendaklah memenuhi undangan bila diundang. Fa inna hada min haqqil muslim alal muslim. Karena ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim ada 6. Antara lain wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kamu diundang, maka hendaklah kamu memenuhinya. Nah, ini maka hendaklah seorang muslim menyambut undangan selama di dalamnya tidak terdapat kemungkaran. Sebutkan di sini, bayam bagi lahu ijabatu dakwah malam yakun fiha mungkar. La yaqdiru ala taghyirihi. Nah, jadi selama tidak ada kemungkaran yang tidak sanggup dia ubah. Oh ya'lamu anna
an sahibad dakwah malahu min haramin. Atau tuan rumah itu, ya, selama kita tahu bahwa harta tuan rumah itu berasal dari yang haram. Jadi kalau kita tahu oh ini adalah kemungkaran atau dia tuh barang-barangnya atau peralatannya semua hartanya itu dari perkara yang haram, jangan kita bertamu. Kenapa? Karena kita bertamu nanti disuguhin berarti kita makan barang haram. Ini jadi termasuk hal yang hati-hati dalam hal ini, ya. Kalau memang kita yakin ini orang baik, kemudian mengundang kita, ya, menyediakan makanan dan minuman, kita tahu bahwa dialah sangat menjaga dalam hal ini. Bismillah, ya, kita bertamu dengan niat karena Allah. Kemudian al-adabus tsani, adab yang kedua di dalam bertamu, yaitu at-ta'addubu bi adabil istizani wa ziyarah. Jadi melaksanakan adab, meminta izin dan berkunjung. Minta izin dan berkunjung. Ta'addubu itulah melaksanakan adab, audubul bi adabin. Nah, adab meminta izin dan berkunjung ini telah disebutkan secara rinci pada bahasan kitab ini yang dulu tentang izin. Ya, ada izin kan dulu pembahasan tentang izin khusus. Nah, di sini disebut lagi sebagai mengingatkan di sini wahya madhkuratun bi tafsili fi mawadi'iha min hadzal kitab. Jadi adab ini telah disebutkan secara rinci pada bahasan maksudnya dalam kitab ini. Antara lain apa? Sebutkan telah memilih waktu yang cocok. Wa yuhtarul waqti al-munasib, ya. Mengambil waktu yang cocok. Wa yatrukul bab birifkin. Kemudian mengetuk pintu dengan lembut. Jadi jangan orang bisa kaget kayak orang interogasi aja begitu, ya. Atau misalkan kayak orang apa gitu, marahin seorang karena marah, nah, misalkan assalamualaikum. Nah, jadi jangan bareng juga. Salam jangan ketok. Assalamualaikum. Nah, itu kan jadi nggak jelas jadinya. Ini yang bunyi ketukan atau salam. Nah, mestinya ketuk dulu atau salam dulu. Boleh salam dulu terus ketuk atau ketuk dulu baru salam. Nah, kemudian sebenarnya wala yastaqbilal bab min tilqa'i wajhah. Tuh. Jadi tidak diperkenankan, ya, kita menghadap pintu. Wa yabda'u bis salam, dan mulailah dengan salam. Wa yu'arifu bi nafsihi, dan memperkenalkan diri. Tuh. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, siapa itu? Buka aja dulu, buka. Oh, itu enggak boleh. Harus sampaikan saya gitu, ya. Kemudian juga yaqudu basari, ya. Kemudian menahan pandangan. Wala yarfa'u sautihi, dan juga tidak mengangkat suaranya. Artinya tidak mengeraskan suara, ya, sewajarnya yang kira-kira. Wa yaqudu haitsu yajlis tahu sahibil bait. Kemudian ia duduk di mana sahibul bait menempatkan dirinya. Silakan duduk. Jangan, saya pingin di sini. Enggak boleh itu. Orang dia yang punya rumah kok ngatur sendiri gitu. Nah. Jadi itulah. Kemudian wala yaksiru ta'amul fi mahaulahu. Jadi setelah itu juga tidak adab yang lainnya adalah jangan menghormati isi rumah, ya. Jadi menghormati jalalatan tidak boleh. Apalagi disebutkan hendaknya kita tidak memata-matai penghuni rumah. Lihat istrinya, lihat anaknya, lihat pembantunya. Nggak usah orang keperluannya dengan bapaknya sudahlah gitu. Nah, apalagi kita bukan tidak ada kaitan saudara misalkan, ya, tidak ada kaitan nasab, apalagi. Berbeda kalau memang dia telah merupakan nasab kita, wajar kalau misalkan bertanya-tanya mana si fulan. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa tidak memperpanjang kunjungan. Jadi seperlunya. Di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Mujadilah itu sampai Allah menegur orang-orang beriman supaya jangan lama-lama berkunjung ke rumah Rasulullah. Karena boleh jadi Rasul terganggu. Rasul tidak tega gitu, ya, untuk mengusir para sahabat, tetapi para sahabat kadang-kadang kurang paham. Gitu.
Kita juga kadang-kadang gitu, datang misalkan ke rumah terus orang tokoh, ya kita harus tahu, apalagi kalau tidak janjian, ya lain kalau janjian, ada Pak misalkan Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Bapak Pak Kesepuhan gimana gitu ya misalkan. Nah, "Oh saya mau berkunjung, kapan?" "Ah, bulan anu jam sekian, tanggal sekian," gitu. "Berapa lama?" Nah, itu perlu diberitahukan. Kan boleh jadi dia punya kesibukan. Nah, kita mungkin semua sama, punya satu hal yang kita sadari, bahwa terkadang terganggu dengan kehadiran tamu, ya. Maka seorang yang bertamu tuh harus tahu diri dalam hal ini. Bagaimana supaya si tuan rumah tidak merasa terganggu dengan kita. Maka tentu tadi ada janjian, ya. Nah, kalau misalkan mau sekonyong-konyong tentu jangan sampai kita membuat dia enggan untuk melayani kita, gitu. Maka kita jangan sampai berlama-lama dalam bertamu. Kecuali dikehendaki oleh yang punya rumah. Udah jangan, kalau ke situ jangan sebentar katanya. Paling tidak 1 malam lah katanya. Sini dulu, ya mungkin kita bisa kumpul dulu, kita bisa berbagi dulu dan sebagainya. Nah, itu artinya intinya adalah semua sama-sama melakukan tindakan yang tidak melanggar aturan. Dan hendaknya yang kita harapkan adalah keridhoannya, ya. Kemudian yang ketiga, al-adabus salis, adab yang ketiga. Ayaskuro dhaifu, sahibad dhaif, diafah, ya. Jadi artinya hendaklah tamu berterima kasih kepada tuan rumah. Ayaskuro dhaifu, sahibal diafah. Hendaknya tamu bersyukur berterima kasih kepada yang punya rumah. Jadi jangan sampai sudah dijamu, sudah diberikan pelayanan, nyaman-nyaman diam-diam aja gitu ya, mesem aja gitu. Nah, ini hendaknya jangan sampai seperti itu. Maka apa yang bagi lidhaifi ayyaskura sahibal diyafah ala husnis istidafatihi. Fa in hada mimma yad'u ilaihil Islam. Jadi sampai disebutkan bahwa ini adalah merupakan perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Malam yaskurin nasa lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Wa kadzalika, dan demikian pula, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a, Nabi sampai mendoakan, atau Nabi berkata kepada Sa'ad, ya, liman akramahu faqala li Sa'di bin Ubadah ba'da at'amihi ba'da an at'amahu, ya, telah memberikan makan, maka kemudian Nabi bersabda begini, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abraru wa shallat alaikumul malaikah. Telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa. Maksudnya memberikan kabar gembira betapa besar nilai pahala menjamu orang yang berpuasa. Kemudian telah memakan makanan kalian orang-orang yang solih. Dan telah bersolawat atas kalian para malaikat. Luar biasa. Ini adalah merupakan satu ungkapan dari tamu kepada yang menjamu tamu. Maka jangan pelit-pelit berdoa. Orang yang sudah dilayani, orang yang sudah diberikan pelayanan yang baik, jangan pelit berdoa. Doakanlah yang tuan rumah itu. Maka Rasulullah pun mendoakan Abdullah bin Busr, ya, radhiyallahu anhu, setelah ia menghidangkan makanan untuk beliau. Maka beliau berdoa, Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini silakan bisa ditulis di hari ini dalam riwayat Muslim nomor 2042, ya, hadisnya. Allahumma, ya Allah, barik lahum, berkahilah mereka, fima razaqtahum, pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, waghfir, dan ampunilah lahum bagi mereka, warhamhum, dan sayangilah mereka. Ini yang mungkin masih langka ya kita lakukan seperti itu. Ini jazakallah ya, cuman gitu aja, jazakallah hero gitu. Kasih ya, mudah-mudahan jangan kapok ya menjamu tamu gitu.
Nah, jadi hendaknya ada doa tadi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendoakan ya Abdullah bin Busr yang telah menghidangkan makanan untuk. Baik para ikhwan, kita jeda seperti sejenak ya. Masih ada berapa poin lagi, kurang lebih 2 poin lagi. Tapi kita istirahat sebentar, rehat dulu, mudah-mudahan dengan itu fresh dan bisa memahami apa yang dijelaskan tadi. Kalau ada yang keliru tolong diluruskan, kalau ada yang salah tolong dibetulkan ya. Mudah-mudahan Allah SWT menunjuki kita pada jalan yang terbaik di dalam menghidmati Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Tadi kita ikuti sesi pertama dari pemaparan tentang adab memuliakan tamu dan adab bertamu. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda di 021 845 1512 atau di WhatsApp di 08111 999 720. Kita Brasil TV. masih bersama Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Anda sedang mengikuti tausiah sore dalam tema kita adab bertamu dan adab memuliakan tamu. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya silakan telepon kami di 021 845 1512 atau layangkan pertanyaan Anda di 08111 999720 untuk line WhatsApp. Iwan Awad, tadi kita sudah membahas tentang adab bertamu ya, bahasan kita yang kedua, dan kita sudah membahas 3 poin tadi, dan masih ada beberapa ya Ustadz? Masih ada 2 lagi, kita akan selesaikan di sore hari ini. Setelah itu kita akan bahas pertanyaan pada sesi berikutnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sudah tadi 4 ya, 5 ya. 4 dari memuliakan tamu, dan sekarang adab bertamu itu sudah sampaikan juga 3, tinggal 2 lagi. Yang keempat ada burrobi, itu luzumud dhaifi adabul akli wasyurbi. Jadi hendaklah seorang tamu itu adalah memperhatikan adab makan dan minum. Jadi seorang tamu datang ke rumah datang ke satu rumah untuk bertamu, dia pun tidak memperhatikan adab makan dan minum. Maksudnya apa? Disebutkan bahwa jadi adab makan minum ini telah disebutkan secara terperinci dalam kitab ini. Dulu kita pernah bahas adab makan, adab minum. Nah itu harus diperhatikan. Ya, karena adalah seorang perhatikan adab-adab tersebut saat kita duduk ya bersama tuan rumah, jangan sampai kita mengabaikan adab-adab tersebut. Karena boleh jadi tuan rumah tidak merasa nyaman kalau kita tidak memperhatikan adab tersebut. Inilah merupakan bentuk kebaikan dirinya dan juga kepada saudaranya. Jadi selalu menjaga adab-adab ini agar mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengabaikan atau tidak peduli dengan adab-adab tersebut. Dan disinilah akan tumbuhnya keberkahan, sehingga di samping itu juga tuan rumah pun tidak merasa bosan nanti untuk menjamu tamunya. Karena sang tamu sangat perhatian terhadap adab-adab makan. Misalkan contoh, tidak boleh ngambil yang jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau yang sangat terpaksa, ya sampaikan apa adanya. Nah, terus lagi kalau sekarang memang alhamdulillah di beberapa tempat sudah ada meja putar kan. Ya. Jadi tidak perlu lagi itu putar aja. Gitu. Jadi saya pernah dijamu seorang makan berdua satu meja penuh gitu. Waduh, saya sampai bingung sih. Ini mana yang harus saya makan ya teh?
Ya ini semua, ini cerita berapa orang? Ya kita berdua, masya Allah. Nah itu contoh bentuk yang berlebihan. Iya. Akhirnya saya nasehatin sebagai tamu, Hmm. karena pas qadarullah ini orang ini dulu pernah tinggal di rumah saya. Hmm. Jadi artinya bukan orang yang baru kenal lah gitu ya, Iya, dia sudah iya, sangat iya. kenal. Hmm. Jadi saya nasehatin, yang saya sedih ternyata dia belum berangkat haji gitu. Hmm. Padahal hartanya berlimpah ruah. Hmm. Berbagai macam alasan karena itu dari macam-macam gitu. Akhirnya saya nasihatin juga gitu. Nah, itu artinya kehadiran tamu ini ada artinya gitu ya. Hmm. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga jangan sampai si tuan rumah merasa menjadi tidak nyaman gitu. Nah, tentu dengan cara yang baik menyampaikan. Sampaikan saya ini Masya Allah betapa banyak orang-orang yang membutuhkan makanan ini sekarang. Masa kita hanya berdua. Saya berharap kalau menjamu tamu tidak harus berlebihan seperti ini. Kalau cukup untuk berdua lah. Kalau ini sekalian cukup untuk 10 orang saya bilang gitu. Gitu. Jadi semua. Jadi makanan-makanan yang mewah itu disediakan. Maksud dia memuliakan saya. Iya, iya. Tetapi justru dia tidak nyaman karena ingat Rasul kan dalam Al-Qur'an katakan kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan makanlah kamu dan minumlah kamu jangan berlebihan. Akhirnya ya Masya Allah saya sebagai tamu pun akhirnya jangan sehatin. Ya alhamdulillah itu orang yang bukan orang siapa-siapa tapi karena memang sudah dekat dari dulu. Nah ini contoh kecil ya dalam masalah bertamu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir al-adabul khamis, adab yang kelima. Disebutkan al-sakir ala sahibil diyafah hatta yukhrijahu ya. Jadi tidak memberatkan tuan rumah sehingga merasa kesulitan. Jadi jangan sampai kehadiran tamu tuan rumah menjadi berat. Ya, karena saat tamu ini adalah memang istilahnya apa? Ya pilih-pilih lah gitu. Contoh makan, pinginnya kalau di restoran yang paling mahal misalkan ya. Padahal yang menjamu itu boro-boro untuk menjamu tamu sampai semahal itu, kadang-kadang untuk keluarganya pun kerepotan. Nah, ini contohnya tamu harus paham dan harus tahu diri dalam ini. Maka disebutkan fa idza wajada dhaif an sahibal baiti raqiqul hal. Nah, ini sampai jika tamu melihat tuan rumah ini sedang kesulitan keadaannya, ingat tak sanggup menunaikan hak atas kewajibannya, maka la yastati' ya ayyakuma biwajibi diyafah kama yanbaghi. Sehingga dia tidak mampu untuk menjamu tamu sebagaimana layaknya. Maka di sini hendaknya kita tidak memberatkan. Sebutkan demikian bahwasanya orang tamu jangan sampai memperpanjang kunjungannya sehingga menjadikan tuan rumah merasa keberatan dan kesempitan. Nah, kemarin sudah dibahas dari tamu itu adalah yang wajibnya 1 hari 1 malam dijamu. Kemudian si tamu masih boleh berkunjung dalam waktu 3 hari. Itu selebihnya sedekah. Nah, kalau sudah lebih 3 hari, mestinya dia segera untuk beranjak pergi. Itu. Kecuali kalau dikehendaki oleh tuan rumah. Atau misalkan tuan rumah hendaknya hendak untuk bersedekah, itu lain lagi. Ya selebihnya itu adalah sedekah. Nah, tapi yang wajib ditekankan di dalam Islam, menjamu tamu itu sehari semalam. Sehari semalam dan di riwayat lain menyebutkan ada sampai 3 hari 3 malam. Yang wajibnya 1 hari semalam, yang 2 hari itu sunnah, gitu ya. Nah, yang selebihnya adalah tatawu. Tatawu itu adalah tambahan kebaikan. Gitu. Maka Rasul bersabda, "Wala yahillu lahu ayyashwiya indahu hatta yukhrijahu." Tidak halal baginya, bagi tamu berlama-lama di tempat kunjungannya, ya. Hatta yukhrijahu, sehingga memberatkan tuan rumah. Yukhrijahu, bukan yukhrijahu, beda. Kalau dengan khof beda di artinya. Keluar ya. Kalau kan khoroja dengan haroja. Kalau khoroja keluar, kalau haroja itu sempit. Misalnya di Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj." Nah, ini juga ayukhrijahu. Hatta yukhrijahu. Jadi jangan sampai memberatkan tuan rumah. Nah, inilah adab-adab yang perlu diperhatikan di dalam kitab ini. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di dalam memberikan pelayanan kepada tamu, dan dengan itu pula kita insya Allah akan menjadi orang yang dimuliakan Allah karena memuliakan tamu-tamu kita. Demikian. Baik Iwan Awad yang dirahmati Allah, kita membahas adab memuliakan tamu dan adab bertamu. Iwan Awad yang ingin bertanya, ada kesempatan silakan di 08111
9999720 atau langsung telepon juga boleh di 021 845 1512. Baik, langsung saja paling Pak Ustadz, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kita. Yang pertama ini dari hamba Allah di Bekasi, Mama Rena di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya di luar tema. Kita lewat dulu Pak Ustadz ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Dari Ibu Sri, tidak menyebutkan tempatnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau yang bertamu itu tidak sholat dan suka merokok, sedangkan saya sekeluarga tidak suka dengan rokok, apalagi kami mempunyai anak kecil, bagaimana cara menghormatinya? Terkadang tamu tersebut menginap. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Pertama, Sering terjadi nih. ya betul. Pertama, dari awal di rumah tuh dipasang aja, ya, dipasang kalimat-kalimat yang Tulisannya. ya, tidak merokok. Misalkan contoh gini, terima kasih Anda tidak merokok di rumah ini. Ya, maksudnya sindiran kan? Tapi tukang merokok biasanya nggak baca tuh Ustadz. Ya makanya kalau biar kebaca itu pas memang bila perlu di kamarnya dipasang juga. Dia mau nginap lagi misalkan di kamar pasang lagi. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat misalkan gitu. Mohon tidak merokok di ruangan ini. Kalau tadi ya terima kasih Anda tidak merokok. Nah, itu kalimatnya lain lagi. Intinya semuanya melarang merokok gitu. Udah lebih tegas ya kalau udah di dalam ya. Kalau urusan tidak sholat, ini berarti termasuk ladang dakwah. Tuh, ladang dakwah yang harus diluruskan, harus diarahkan. Ya. Jadi sampaikan, nggak apa-apa. Mungkin saat itu dia tidak mau sholat, tapi mungkin nanti di hari kedua paling tidak dia tertarik gitu ya. Atau mungkin di kunjungan berikutnya dia tersentuh. Ya. Tapi dengan pelayanan kita, mudah-mudahan dibukakan hatinya, diberikan hidayah. Jadi intinya tetap siapapun tamunya, tapi tetap batas-batas syariah harus dijaga. Misalkan ini tamu ini tidak tahu aturan syariah. Nah, kita yang tahu harus menyampaikan gitu. Ya, kita harus menyampaikan. Seperti halnya menutup aurat ya. Maka jangan sampai si tamu melihat aurat keluarga kita. Nah, ini harus disampaikan. Dan kita sebagai keluarganya juga, sebagai tuan rumah, hendaknya menjaga. Jangan sampai ini sudah karena di rumah jilbabnya dibuka, padahal dia bukan mahram. Jadi tuan rumah juga harus menyesuaikan kalau ada tamu. Iya, gitu. Makanya yang paling bagus itu memang ruang tamu itu adalah di tempat khusus yang tidak bisa dilewati atau melewati keluarga kita. Itu tadi saya pernah berkunjung dan saya bertamu di satu tempat, nggak bisa ketemu. Gitu. Jadi khusus di depan, ya ruang tamu itu di depan, satu ruangan luas itu khusus untuk tamu. Gitu. Jadi pintu sendiri, ya semua. Walaupun rumahnya depet dengan yang punya rumah, tetapi hijabnya jelas. Nah, itu sebaiknya begitu ya, idealnya gitu. Idealnya kan kita seringkali bertabrakan antara idealisme dan kenyataan itu kan seperti kita di rumah petak. Tapi di kontrakan agak sulit ya, maka kita harus menjaga. Jadi tetap harus menutup aurat ya, walaupun mungkin tidur pun dalam keadaan pakai jilbab. Kalau jangan sampai nanti di suatu malam misalkan ada tamu yang yang bukan mahram tiba-tiba pakaiannya tersingkap, nah itu bahaya kan. Bisa menimbulkan dorongan kejahatan gitu. Itu kan fitnah intinya. Demikian. Iya. Baik, demikian tadi Ibu siapa? Semoga terjawab pertanyaannya Ibu Sri ya. Dan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya H. Yudi, mungkin Pak Haji Yudi barangkali ya. Bertanya pada Wahyudi. Depannya Yudi. Bertanya pada Wahyudi nih. Beliau di perumahan Cibubur City Bogor. Pak Ustadz, kalau kita bertamu ke rumah orang kafir, terus disajikan makanan yang dimasak, apa boleh kita makan, Pak Ustadz? Ya, pertama dalam hal ini tentu sebagai bentuk kehati-hatian adalah kita kalau disajikan makanan-makanan yang dimasak olehnya, tentu
paling tidak sampai minimalnya subhat. Hmm. Minimalnya status makan itu jadi subhat. Maksimalnya haram. Gitu. Kenapa? Iya, Karena iya. mungkin dia misalkan memasak daging babi, ya, Hmm. memasak makanan-makanan yang diharamkan Allah. Hmm. Maka tentu dalam kondisi gini, dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Hmm. Nah, misalkan ambil tidak meragukan, oh di situ disuguhkan ada makanan yang dia masak, tapi juga ada roti yang di situ rotinya terjamin ada sertifikasi halalnya gitu ya. Hmm. Dia beli misalkan di toko gitu ya. Hmm. Nah, itulah yang diambil. Hmm. Jadi jangan mengambil yang dalam posisi subhat. Karena kata Rasulullah SAW, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang menempatkan diri pada posisi subhat, Hmm. maka dia menempatkan diri pada posisi haram. Hmm. Jadi akan lebih dekat jatuhnya kepada haram. Gitu. Maka hendaknya dijaga. Walaupun demi persahabatan, walaupun demi menghargai gitu ya, tetap saja sebagai seorang muslim jangan kehilangan jati diri. Baik, demikian ya Pak Haji Yudi. Semoga terjawab. Dan berikutnya dari Ibu EJ, maaf di luar tema, nanti kami lewat dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita bacakan. Berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kadang ada orang yang bertamu tapi langsung nyelonong masuk aja, padahal kondisi kita tidak siap menerima tamu. Misalnya kita tidak sedang menutup aurat. Mohon penjelasannya bagaimana adab bertamu yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal ini, Pak Ustadz. Jadi tadi ya, seorang yang mau bertamu itu harus betul-betul yakin bahwa di dalam rumah itu tidak terganggu dengan kehadirannya. Ini berkaitan dengan adab yang bertamu ya. Ada bertamunya. Jadi tidak boleh langsung nyelonong saja langsung. Tapi ada aja memang yang saya Ada yang begitu. Kadang-kadang karena merasa akrab gitu, Iya. nyelonong aja masuk. Padahal kita bukan mahram, bukan siapa-siapa. Hanya tetangga dekat misalkan ya, karena sudah sering akrab gitu, ini masuk aja. Assalamualaikum, baru masuk. Wah, itu bahaya itu. Dia melakukan pelanggaran banyak sekali. Gitu. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran dia belum dapat izin masuk. Pelanggaran yang kedua, dia tidak memperhatikan adab-adab syar'i. Karena boleh jadi ada yang suatu yang haram yang dia lihat. Nah, pelanggaran yang ketiga adalah tidak menghormati tuan rumah. Tuh, banyak sekali pelanggarannya. Kalau diurut bisa langsung 10 itu. Makanya di sini harus tahu diri sebagai seorang tamu. Ya, makanya tadi saat mengetuk pintu pun tidak boleh menghadap ke pintu. Tapi yang harus menjaganya kita ya. Itu. Jadi sampai harus menjaganya. Tidak boleh begitu ketuk. Menghadap ke dalam gitu. Ya, misalkan Assalamualaikum. Jadi jangan sampai timbulin langsung kita belakang. Kita membelakangi pintu. Nah, nanti ada kejawab Waalaikumsalam, baru kita dibuka ya. Barulah kita ditegur gitu. Tapi jangan sampai menghadap pintu. Karena boleh jadi tidak nyaman yang punya rumah. Nah, itu termasuk adab di dalam bertamu. Makanya ketika kisah tentang Muhajirin Ansor itu kan, sampai seorang Ansor akan menolong Muhajirin, sampai suruh di rumah dulu, di luar dulu. Ya, suaminya duluan masuk. Ditutup pintunya. Mohon maaf ya, saya masuk duluan. Apa? Diamankan suasananya. Jangan sampai masuknya tamu akan menjadi fitnah. Nah, itu contohnya. Maka dalam hal ini seorang yang bertamu yang harus tahu diri. Yang tahu diri. Memang agak susah juga kalau misalkan orangnya double gitu ya. Susah, betul. Itu udah dikasih tahu, Dikasih tahu, begitu begitu juga. lagi. Nah, susah emang kalau ngomong sama orang yang seperti itu. Jadi ngasih kacang sama orang yang tidak punya gigi itu susah. Atau ngasih makan sama orang yang sedang kehausan juga tidak bisa. Nah, itulah, jadi hal ini tentu kita hadapi dengan sabar juga mungkin dengan sabar ya, menerima apa adanya. Makanya begitu kita tahu ini orang memang susah diatur, kita yang harus menyelamatkan diri dari fitnah tadi. Gitu, oh ada orang ini masuk nggak ketuk pintu nggak apa gitu, kita langsung masuk kamar aja, kunci kamarnya. Gitu. Terus dia misalkan nanyanya Bu atau Pak gitu, nah baru kasih tahu, ya ada apa gitu. Nah, terus nanti ketika dalam suasana yang tenang kita kasih tahu. Jangan marah-marah di situ ya. Seperti itu. Jadi jangan
Begitu malah menjadi berantem gitu ya. Nah, karena ini sudah jelas orang ini orang awam. Orang awam terhadap aturan bertamu. Tapi kemudian kita malah jadi marah-marah. Nah, akhirnya tidak baik. Sejak itu tak mau bertamu lagi. Tidak baik jadi hubungannya ya. Nah, Gitu. itu. Jangan juga Memang seperti itu ya Pak Ustadz. disitulah. Makanya idfa billati hasan. Hmm. Al-Quran begitu indahnya. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Hmm. Fa idza ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga seolah-olah yang jadi permusuhan di antara kamu pun menjadi sahabat setia. Nah, ini jangan dirubah malah sahabat jadi musuh. Akibat kita tidak nyaman menerima tamu tadi. Betul. Jadi Masya Allah. Mungkin kalau zaman sekarang bisa ada pintu pakai bolongan sedikit atau pakai kaca kecil, ada yang seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Mungkin itu lebih aman juga. Jadi lihat dulu orang siapa yang mau datang nih. Ya itu tadi, makanya kan kadang-kadang pintu kita kadang tidak dikunci. Betul. Tiba-tiba orang langsung nyelonong, Assalamualaikum, langsung nyelonong masuk. Ada yang begitu. So akrab ya. So akrab itu. Betul. Ya baik, ini hamba Allah, semoga terjawab pertanyaannya. Dan berikutnya, ini waktu masih banyak ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, yang insya Allah selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan tema sore ini, Pak Ustadz, ada bertamu. Saya ingin bertanya, apakah saya berdosa bila ada teman yang memaksa untuk berkunjung ke rumah, padahal sedang tidak bersedia menerima tamu? Alasannya sangat pribadi, Pak Ustadz. Tapi dia terus memaksa. Bagaimana caranya? Sukron dari Bu Tini di Bekasi. Ya. Pertama harus disampaikan, dan orang yang mau bertamu pun tadi harus tahu diri tadi. Nggak boleh memaksa seperti itu. Nggak Tapi boleh posisi memaksa. kita sebagai penerima tamu nih, bagaimana Ya, tuh, Pak Ustadz? kita sebagai penerima tamu tentu tidak boleh juga membuat dia terluka atau tersinggung. Maka dengan cara yang baik seperti apa? Sampaikan, mohon maaf, mungkin insya Allah di lain waktu saya bisa menerima. Untuk saat ini saya sangat berkeberatan untuk ada orang yang bertamu, karena hal yang sangat pribadi yang tidak perlu saya ungkapkan. Nah, orang yang cerdas pikirannya Pasti langsung ini pasti ya. paham. Tapi kalau orang yang odop agak susah gitu. Iya. Ya. Jadi itu memang ada kalanya seringkali jadi gagal paham dalam masalah. Nah, tapi ada juga begini, misalkan kenapa si fulan itu tidak mau menerima, boleh jadi ada sesuatu yang memang tidak mau diketahui orang lain tentang kesulitan dirinya. Ya, betul. Nah, kalau seperti ini tentu harus dicari informasi dari orang-orang terdekatnya. Kalau memang ternyata ini berarti empati kita. Ya. Nah, misalkan begini, contoh orang ini taruhlah misalkan dia tidak sanggup menyambut tamu karena memang tidak punya apa-apa gitu. Maka kita yang memiliki sesuatu ya memberikan hadiah kepadanya. Nah, misalkan contoh, Pak, mohon maaf ya, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak dan keluarga. Misalkan, jadi saya dan keluarga ingin makan di rumah Bapak. Nah, ini tolong dimasakin gitu. Ini berasnya misalkan, atau ini uang untuk belanjanya. Nah, insya Allah pada hari H jam sekian saya akan berkunjung ke rumah Bapak. Nah, dengan itu insya Allah akan memberikan peluang gitu. Kalau memang si tuan rumah tadi tidak mau menerima tamu itu karena keberatan tadi. Dan ini kadang-kadang di luar dugaan kita. Betul. Inilah perlunya empati, ya, perlunya empati. Dalam ini, paling kalau misalkan ini orang yang mau kita tamu ini memang orang miskin, gitu. Orang tidak punya apa-apa. Tentu dia sangat berkeberatan dengan kehadiran kita. Satu sisi dia ingin memuliakan tamu, tapi tak mampu berbuat apa. Maka di sini kita harus empati, ya, sampaikan, dan itu akan buat satu kesan yang luar biasa. Ini Pak, kita jangan juga memberikan sesuatu yang membuat dia bingung untuk membelanjakannya hanya karena sedikitnya. Perkirakan, bahkan bila perlu gini, ini adalah uang saku buat Bapak, dan ini untuk belanja, untuk saya ikut makan di situ. Ya Allah. Jadi ada dua amplop sebenarnya, satu amplop ini khusus untuk uang Bapak. Nah, ini adalah untuk makan. Makan pun kita pikirkan, kira-kira kalau saya makan berdua berapa nih, saya dengan istri misalkan ya, atau dengan anak-anak akan makan di situ, berapa kira-kira. Nah, perkirakan sekian, lalu yang wajar dan Allah akan memberikan satu rahmat yang luar biasa kepada orang yang punya empati seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi satu
salah satu trik atau satu tips ya Hmm. untuk mendekatkan hubungan ukhuwah dengan sesama kaum muslimin. Hmm. Demikian. Baik Ibu, semoga terjawab ya pertanyaannya, dan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah secara syariat seorang suami dibolehkan memasukkan dan membawa serta eh, laki-laki lain ke dalam rumahnya dan tinggal seatap dengannya tanpa persetujuan dan keridoan istrinya? Ya. Pertama, bahwa kita seorang istri mentaati suami itu adalah satu kewajiban. Hmm. Hanya tetap la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan para makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Dan itu rentan At-ta'atu fitnah fil juga ya. ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Ma'ruf. Maka tentu seorang istri adalah hendaknya memberikan nasihat kepada suaminya dengan tidak mengguruinya. Ya, sampaikan nasihat, diingatkan suaminya bahwa sebuah pelanggaran syariat dan sebuah perbuatan dosa apabila suami rela aurat istrinya dilihat orang lain. Jadi kalau seorang suami rela aurat istrinya dilihat orang lain, dia telah berbuat dosa kepada Allah. Hari ini banyak nggak seperti itu? Banyak sekali. Sengaja bawa istrinya pakai bajunya setengah Iya, ke mall. Kalau istilah you can see kan? Iya. Ya you can see kan kamu Bangga dapat lagi. Kamu dapat melihat, malah dibanggain. Iya. Ini istri saya gini. Masya Allah. Inilah karena dia tidak paham ya, karena tidak belajar Islam dengan baik. Akibatnya banyak pelanggaran yang dia lakukan yang tidak sadar. Dan yang paling mengerikan kan dia tidak sadar sampai pulang kepada Allah tiba-tiba masuk neraka gitu. Kaget. Ya Allah, saya tidak tahu. Kata Allah, kenapa kamu tidak ngaji? Oh. Ya Allah, nggak ada yang beritahu saya. Lah, bukannya terdengar oleh telingamu. Ya, banyak sekali sekarang media-media yang memberikan kajian. Kamu sendiri salah yang tidak ngaji. Oh, maka dilakukan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasul. Kami tidak memberikan azab kepada satu kaum kecuali Allah datangkan rasul dulu. Banyak mubalik, banyak dai, banyak ustadz yang sudah menyampaikan. Hanya kita tidak peduli, tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Maka rasakan sendiri nanti. Tuh. Ketidaktahuan, keawaman itu kan akibat tidak ngaji, itu akan dapatkan pahala yang berlipat, dosa yang berlipat ganda. Lain kalau dia misalkan dilahirkan di hutan, nggak ya, kenal siapa-siapa, tak kenal siapa-siapa, nggak ada radio rasil pula, boro-boro rasil gitu ya. Petani yang datang pun tak ada nggak lewat. gitu, Pokoknya baru ya. dia begitu lahir hidup bersama hutan, bersama hewan-hewan liar gitu ya, sampai meninggal. Nah, gitu. sampai meninggalnya, kalau itu insya Allah itu urusan Allah itu. Jadi kebodohan yang dimaklumi ya. Ya, gitu. Jadi kalau semua sekarang alasannya itu dan ini masya Allah, gitu ya. Nah, memang kalau istilah Sunda gini, engkol itu ada musimnya. Kalau ekol itu tidak ada musimnya. Ekol itu alasan gitu ya. Kapanpun bisa beralasan. Gitu. Termasuk mengerjakan sesuatu yang baik ya. Ekol itu tidak ada musimnya. Kapanpun bisa gitu. Ilmu lagi di ekol itu nggak ada waktunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra di Depok mau bertanya, kalau bertamu ucap salam 3 kali tidak dibukakan pintu, apakah kita harus pulang, Pak Ustadz? Kalau berdasarkan Al-Quran begitu. Jadi ucapkan salam 3 kali. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa kalau kita sudah mengucapkan salam 3 kali, maka tidak ada yang jawab, maka tinggalkan. Tapi boleh jadi kita mencari tahu kepada orang di sekitarnya, adakah di rumah ada orang atau tidak. Jangan-jangan kita perkirakan ada orang, padahal tidak ada orang. Tentu tidak akan ada jawab, kecuali jin yang jawab. Ya. Nah, dalam hal ini masalahnya, jadi dipastikan dulu. Pastikan ini ada orang atau tidak. Nah, kok Bu saya sudah salam tapi tidak. Oh, memang sedang pergi orangnya. Sejak tadi pagi sudah dikunci rumahnya. Oh, kan jadi lain. Betul. Maka tadi alangkah baiknya kita juga dekati tetangga yang dekatnya, sampaikan apakah tuan rumah itu ada atau tidak. Kalau jelas ada kemudian nggak ada salam, ya mendingan kita pulang. Nah, lain lagi. Kalau misalkan
Ada jelas kok suaranya di dalam ya banyak orang yang tiba-tiba begitu salam diam semuanya. Ya, bahkan tak ada yang jawab. Nah, kalau itu berarti tuan rumah tak berkenan dengan kehadiranmu. Gitu. Jangan dipaksakan gitu. Betul. Nah, itulah betapa Islam itu indah. Tidak ada unsur paksaan. Jadi aturannya kedua belah pihak ya. Ya. Bukan cuma kepada dalam satu pihak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar radio Rasil via aplikasi Android. Biasa mendengarkan setiap pagi selama perjalanan menuju ke kantor. Ada keluhan sedikit yang perlu saya sampaikan. Kenapa dalam beberapa waktu terakhir ini siarannya kurang dapat terdengar dengan baik. Seringkali terputus-putus. Akhirnya saya tidak dapat mendengarkan dengan baik. Oh ya, saya mendengarkan saat berkendaraan di sepeda motor. Terima kasih. Nah, ini Bang Ondi atau siapa nih yang mau jawab? Memang sedang ada gangguan ya? Memang di musim COVID ini banyak gangguan. Ya. Mungkin sampai ke Aplikasinya. sinyal gitu ya. Ada pengaruh juga banyak COVID ini ke sinyal. Oh iya, ini aplikasinya memang sedang ada sedang sedikit gangguan gitu Pak ya. Jadi memang sedang ada gangguan ya. Gitu. Jadi bukan HP Bapak yang salah. Baik, Pak Asep di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sedang mengikuti. Assalamualaikum, bagaimana Pak Ustadz cara mengantisipasi tamu yang suka ngerokok? Rata-rata tamu suka ngerokok ya maksudnya ya. Ini belum selesai ya, jadi saya hatur nuhun Pak Asep Bogor. Ya betul, ngerokok. Tadi ya? Ya, betul. Jadi ini semoga tadi Pak Asep mendengarkan ya. Tadi sudah dibaca dijawab oleh Ustadz tentang merokok ini. Jadi bisa memasang tulisan ya. Sebesar-besarnya pasang banner lah di depan ya. Sebenarnya saya juga sering itu seperti itu ya, apalagi kalau di saya banyak anak-anak, saya kebetulan di pondok. Jadi kalau kadang-kadang orang itu masih normal masa malu. Masa malu ya. Kalau tidak normal mungkin nggak dipedulikan itu tulisan itu. Kalau masih normal masih peduli lah. Pasti dipedulikan ya. Ya. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buka dulu yang baru. Saya Rahmat di Jakarta Timur. Mohon pencerahannya, kalau kita sebagai tamu bagaimana sebaiknya pembicaraan harus didahului dengan basa-basi dulu, menanyakan kabar dan lain sebagainya, atau langsung menyampaikan maksud dan tujuan kita datang bertamu Pak Ustadz? Ya. Dalam berbagai hal pun tentu ada mukadimah. Tidak ujug-ujug ya. Kalau ujug-ujug kan kesannya Masya Allah gitu. Ya. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayaknya kalau kita ujuk-ujuk kaget juga kita ya. Tiba-tiba gitu misalkan orang gitu. Nah, mesti ada mukadimah ya. Mukadimah ya, kamu sampaikan gimana kabar. Terus, jadi walaupun nanti ujung-ujungnya mau pinjam uang misalnya. Itu tetap harus dengan mukadimah yang baik gitu. Sehingga si tamu si tuan rumah itu betapa lapang dadanya menerima kehadirannya. Jangan belum apa-apa sudah sumpek gitu ya. Nah, mau ngusir nggak nyaman juga, gimana ngusir gimana. Nah, jangan sampai memaksa tuan rumah mengusir Anda. Gitu. Maka hendaknya bersikaplah yang baik. Ya, doain bila perlu tuan rumah itu doain. Ya, kemudian gimana kabarnya? Mohon maaf bila kehadiran saya mengganggu. Itu semua basa-basi. Ya. Di dalam Islam memang tidak dikatakan basa-basi, istilah mujamalah kalau dalam Islam itu. Mujamalah itu memperhias maksudnya kan? Memperhias gitu. Nah, tapi dalam, ini memang dalam kita diartikan basa-basi, jadi basi terus bahasanya. Bahasanya jadi basi ya. Jadi kalau di timur memang secara adat sudah seperti itu ya. Gitu. Jadi orang kalau langsung tiba-tiba tersinggung juga. Makanya di Arab juga ya di daerah Timur Tengah itu namanya mujamalah. Misalkan laut sama tasy. Mohon maaf ya Syekh, bila Anda berkenan, nah waktu itu. Bila Anda berkenan, tolong jelaskan kepada kami tentang ini. Misalkan dia Syekh atau wahai Bapak, mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Bapak tidak keberatan dengan kehadiran saya?
Kan mungkin Bapak dalam sibuk, oh enggak silakan. Nah, jadi dengan sudah itu kan sudah mulai kontak tuh, sudah Iya. mulai bagus. Baru misalkan sampaikan. Sebenarnya saya merasa malu untuk menyampaikan hal ini. Namun bagaimana lagi saya terpaksa karena terdorong dengan terdorong dengan Kebutuhan. keadaan gitu. Hmm. Maka mohon saya pun tidak bermaksud untuk memaksa. Kalau misalkan Bapak berkenan, saya akan lanjutkan. Kalaupun tidak ya kami pun akan pamitan. Kalau misalkan, oh silakan. Ada. Jadi ada seperti itu. Sehingga nyaman ketika masuk tuh sudah dibersihkan. Seperti kita masuk sebuah perjalanan yang di situ banyak sekali sampah, ya kita bersihkan dulu lah. Biar rapih masuknya gitu. Demikian pula ketika akan menyampaikan maksud kepada. Jadi itulah manusia, bukan hewan. Gitu. Kalau hewan misalkan seneng kepada lawan jenisnya langsung aja kan, tidak ada basa-basi. Kalau manusia kan ada angga unggu, ramah tamah dan sebagainya gitu. Dan itulah adab ya. Itulah adab. Makanya kenapa Abdullah bin Mubarak mengatakan 30 tahun saya belajar adab, 20 tahun saya belajar ilmu. Nah, jadi kalau orang kehilangan adab, walaupun ilmunya tinggi, maka rusuk, maka su'ul adab kan, adab yang buruk. Jangan sampai terjadi. Demikian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berkunjung ke teman yang jaraknya jauh, saat mau pamit dia menahan kita dan minta kita bermalam. Bagaimana nih seharusnya Pak Ustadz? Ya, tentu sesuai kepentingan. Kalau memang misalkan kita tidak keberatan dan tidak ada urusan lain yang jauh lebih penting, tidak mengapa kita menerima tawaran itu. Dan itu akan membuat dia senang. Ya, jujur saya sendiri kan sering gitu ya jalan-jalan sering musafir. Kadang saya misalkan Ustadz katanya, Ustadz kenapa sih kalau kesini cuma sebentar? Kalau kami ingin dengar tausiahnya dan sebagainya. Nah, semua itu kita harus memberikan hiburan. Oh iya, insya Allah kami akan agendakan di saat yang lain. Ini mohon maaf, sekarang saya hanya pelipur lara saja untuk melepas rindu. Saya sejenak saya mampir kemari. Nah, mudah-mudahan Allah segera pertemukan kembali kita. Nah, jadi kita pun menolak dengan cara yang baik karena kita ada kepentingan yang lebih penting. Kalau seperti tadi, tidak ada urusan lain. Emang saya lagi longgar waktu nih. Nah, udah terima saja tawaran itu adalah sebagai sebuah penghormatan kepada tamu. Demikian. Insya Allah kita memberikan membuat dia senang itu dapat pahala. Karena kebaikan itu kata Rasul kan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itulah sedekah. Termasuk tabassum bi akhika sedekah. Tersenyumnya kamu kepada saudaramu itulah sedekah. Demikian pula menerima tawaran seorang yang berbuat baik kepada kita dan itu tidak memberatkan, kita tahu dia tidak memberatkan, serta kita pun tidak ada kepentingan yang lebih mendesak, maka itu adalah menjadi sebuah kebaikan bagi kedua belah pihak. Atau menerima pun, apalagi memberi gitu ya. Ya, apalagi memberi, dan justru yang harus ditanamkan itu adalah sikap memberi. Memberi, hendaknya kita memberi, jangan kita meminta. Jadilah seorang pemberi dalam berbagai hal. Berbagai kebaikan hendaklah kita memberi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih hamba Allah, Pak Ustadz, terkadang kita agak ragu menerima tamu atau memuliakan tamu karena pada zaman ini banyak tindak kejahatan, jadi takut karena tindak kejahatan itu Pak Ustadz, bagaimana sikap terbaiknya? Ya tentu kewaspadaan harus tetap dilakukan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kamu. Warabitu dan ribat. Ribat itu jaga-jaga, waspada, hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjebak. Dan banyak memang orang misalkan tanpa, makanya termasuk tadi apalagi tamunya tamu tadi undang. Apalagi tamu tadi kenal, ini harus lebih hati-hati lagi. Kalau dia menghendaki ingin tinggal di rumah kita atau ingin bertamu di rumah kita, maka sebaiknya kalau kita tidak lihat kebaikan ini, maka di tempat yang kita kira aman. Misalkan kita punya pavilion yang terkunci, aman, dia pun tidak bisa nerobos rumah kita. Atau misalkan ada guest house gitu ya, ada tempat tertentu yang khusus tamu, tetapi itu pun tetap dalam pengawasan. Nah, kalau memang kita ada hal yang tidak diyakini kebenarannya, atau misalkan satu hal yang diragukan, maka kita harus siapkan pengamanan.
Tuh. Jadi selama bertamu di situ, maka tetap ada yang mengamankan, ada yang melihat, memantau, jika gerak-gerik tamu itu bisa terjaga. Tapi kalau itu tidak ada, kita tidak bisa menjamin, lebih baik kita sewakan hotel. Gitu. Itu kan lebih aman. Ya. Sewakan hotel, taruh losmen lah gitu yang murah gitu ya. Kalau kita tak mampu hotel ya losmen lah misalkan. Kalau tak mampu bintang 5, bintang 1 nggak apa-apa. Gitu. Ya, kita sewakan aja. Sebagai bentuk penghormatan kita pada tamu, kita sampaikan, mohon maaf rumah kami sangat tidak layak untuk menerima tamu. Baik dari sisi keadaan maupun sisi syar'i, karena di rumah kami tidak ada mahram misalkan. Atau di rumah kami tidak ada tempat untuk yang untuk tamu. Maka kami persiapkan ini. Silakan Bapak, silakan nikmati, terus sediakan makan makanan ya, buah-buahan, udah tinggal kita amankan gitu. Nah, jadi tetap kita pun memantau tamu ini dengan cara apa? Caranya mengetahui tentang nomor kontak hotel dan nomor kamarnya. Itu juga perlu. Kalau kita tahu bahwa ini tamu tadi kenal atau orang yang baru saja kenalan dengan kita. Nah, itu adalah salah satu di antara bentuk ribat, bentuk penjagaan atau kewaspadaan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Demikian. Baik. Hamba Allah, ini semoga terjawab pertanyaannya, dan berikutnya ini tadi ada yang di luar tema, boleh dibacakan Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apa hukumnya kalau menjatuhkan talak lewat HP tapi sambil marah-marah? Itu dari Mama Rena di Bekasi, terima kasih. Ya, pertama talak itu adalah tidak boleh dipermainkan. Ya, karena senda guraunya aja talak itu bisa jadi. Maka tidak boleh dipermainkan. Apalagi dengan lewat HP seperti itu. Maka alangkah baiknya dipertegas. Dipertegas untuk ya, mengetahui status hukumnya tadi. Ini kan bisa aja HP itu yang nulis orang lain bisa, ya, atau mungkin dia hanya sebagai kopas bisa saja kan, sangat mungkin. Nah, maka untuk dipertegas, dipastikan benarkah itu atau tidak. Dipastikannya apa? Dengan lisan, secara langsung, tidak dengan WhatsApp atau tidak dengan telepon misalkan. Maka akan lebih langsung disampaikan. Kalau misalkan dia menjatuhkan talak, ya apa adanya disampaikan. Ini kadang-kadang orang nggak mau ribet gitu ya. Lagi gitu ya. Mempermudah. Padahal pernikahan itu, ikatan pernikahan disebut dalam Al-Quran misakon gorizo, perjanjian yang dahsyat. Maka tidak boleh dianggap remeh. Perjanjian pernikahan itu perjanjian yang dahsyat, sedahsyat perjanjian para nabi dan rasul Allah ketika akan mendapatkan risalah Allah, dan sehebat perjanjian Bani Israel di bawah gunung Tursina. Di Al-Quran hanya 3 yang disebut dengan misakon gorizo. Perjanjian para nabi dan rasul Allah, perjanjian Bani Israel di bawah gunung Tursina, dan perjanjian pernikahan. Jadi bukan perkara yang sederhana. Maka tidak boleh dianggap remeh, apalagi sampai digampangkan. Ya, HP ini harus hati-hati. Tadi malam saya bahas tentang akhlak era digital gitu ya. Nah, karena penting masalahnya. Ada satu kasus begini. Seorang istri mendapatkan HP suaminya di meja. Kemudian begitu dibuka, ada tulisan, "Mas, kapan Mas mau nikahin saya? Kan saya sudah hamil 2 bulan." Gitu. Masya Allah. Si istrinya tidak tanya sini, itu langsung HP dibanting. Padahal HP harga 5 juta. Masya Allah. Itu. Qadarullah, setelah kejadian itu saya silaturahim ke rumah tetangganya. Gitu. Jadi kejadian di tetangganya tuh. Tetangganya itu yang cerita kepada saya, "Ustaz, baru saja kejadian gini-gini." Wah, kaget saya tuh. Nah, terus gimana solusinya? Ini hampir terjadi perceraian. Itu. Akhirnya rupanya itu iseng dari temennya, dari laki-laki, gitu. Iseng ngirim bahasa begitu. Akhirnya datang orang itu, dia minta maaf habis-habisan. Teman akrab tuh biasanya. Teman akrab gitu. Jadi rupanya ngadu domba, ini kan bahaya. Nah itulah. Makanya termasuk tadi talak dengan WhatsApp itu belum tentu. Artinya harus diperjelas supaya tidak ada dalam keraguan. Diperjelasnya dengan dia mengucapkan talak, ya, atau mencabut kalimat itu di depan saksi. Apalagi sekarang handphone bisa diretas ya. Iya. Itulah. Saya kira cukup mengingat waktu juga. Baik, ya. Ya, baik demikian ya dari saya. Mudah-mudahan yang 16 poin yang
berkaitan dengan memuliakan tamu dan adab bertamu ini menjadi bekal kita untuk bisa melaksanakan kehidupan yang islami. Di dalam kita berinteraksi dengan tamu-tamu kita dan orang-orang yang kita tamui. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya. Amin. Dan kita berharap pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini terkait dengan tema adab memuliakan tamu dan adab bertamu. Semoga kita menambah wawasan dan menambah ilmu, dan yang paling penting adalah kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Rian Mulyana, ada Ondi di meja switcher, dan juga ada siapa di operator? Ada Bang Yusuf Subangkit dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.